Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di-intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel, yang kemudian berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain. Alhamdulillah pada sore hari ini ke-9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, Konvoy, Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya
dalam rangka mendukung perjuangan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tadi dari laporan ada beberapa rekan kita yang mengalami trauma fisik. Yang akan juga ditangani lebih lanjut. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kopi merah di belakang, Bang. Free Palestine. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimun Herawati, Steering Committee Global Summit Flotilla. Jadi panitia pusat global, sekaligus juga koordinator dari Global Peace Conference. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, Global Summit Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum, sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdod, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Summit Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka, karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas, lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki memang sangat membantu. Saya akui, awalnya Turki hanya akan mengirimkan satu pesawat saja untuk 90 peserta dari Turki, dan saya sempat minta supaya Indonesia dimasukkan ke dalam satu pesawat ini. Tapi kami steering committee berpikir lagi, bagus kalau semua dimasukkan ke Istanbul, jadi tidak terpecah-pecah ke Jordan dan Mesir. Makanya Turki bersedia memberikan 3 pesawat, alhamdulillah. Sehingga di situ saya merasa bahwasanya Turki behind the scene banyak membantu, terutama hotel di malam pertama pada saat teman-teman sudah turun, medical check up dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan sumut. Berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi, tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan. Pada saat teman-teman kami di dalam penjara 4 hari, yang harus kita lihat 9.000 lebih bangsa Palestina masih mendekam dalam penjara. Penyiksaan yang dialami oleh teman-teman saya itu belum seberapa penyiksaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Dr. Hussam Abu Safia, Rumah Sakit Gamal Adwan, pemimpin Rumah Sakit Gamal Adwan, sampai sekarang masih di penjara. Alasannya apa? Karena beliau menolak menghentikan perawatan kepada bangsa Palestina. Dr. Adnan Al-Bush meninggal diperkosa di dalam penjara Israel. Lihat, apa yang mereka lakukan di depan kamera belum seberapanya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan di balik kamera. Apa yang mereka lakukan kepada orang yang punya paspor kuat ini tidak sama dengan apa yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Bangsa Palestina tidak memiliki kekuatan di depan hukum mereka karena ada satu sistem detention administration di mana boleh dipenjara 6 bulan tanpa klausul apapun. 9.000 lebih saat ini dalam penjara, dan saya harap teman-teman media meng-highlight ini semua. 400 diantaranya adalah anak-anak, lebih dari 200 adalah perempuan, dan semua mengalami penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan. Mohon ini kemudian menjadi kami berangkat adalah karena kami ingin membebaskan tahanan Palestina. Maka kerja belum selesai. Kerja belum selesai sampai seluruh
bebas, Free Palestine. Satu yang orang berpikir, oh Board of Peace itu powerful. Yang terjadi adalah pada saat penandatanganan Board of Peace, Israel menguasai 53% tanah Gaza. 53% tanah Gaza di balik Yellow Line. Kesepakatannya adalah saat jenazah terakhir IDF diberikan, maka IDF keluar dari Gaza. Tahu apa yang terjadi? Sekarang IDF menguasai 64% tanah Gaza. Beberapa meter mereka terus merangsek ke dalam Gaza, sehingga tersisa hanya 36% tanah untuk Gaza. 2 juta orang hidup dalam 36% tanah di Gaza. Ini bukan gencatan senjata, ini adalah genosida, dan kita harus tahu dan kita harus terus berjuang. Mengapa? Indonesia punya hutang budi. Pada saat Indonesia belum merdeka, Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini berbicara di radio Jerman, mengatakan Indonesia merdeka. Semacam harapan, semacam bantuan untuk membangun supaya Indonesia benar-benar masuk dalam narasi internasional. Pada 1948, orang kaya pemilik media di Palestina, namanya Ali Taher, memberikan seluruh uangnya yang ada di dalam bank kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai bangsa berutang budi kepada bangsa Palestina, dan utang budi itu juga yang diingat oleh Presiden Soekarno, dan beliau mengatakan PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan bangsa Palestina. Allahu Akbar. Tapi boleh dielaborasi baik dari Mas John, dari Turki dan Afrika ke Indonesia, boleh nggak secara detail? Oke. Bang, gambar. Oh, oke. Ini gue mengejar Oke, langsung, Bang. detail kepulangan adalah menerima teman-teman kami di Asdod Mengejar langsung dulu. 428, lalu proses registrasi, proses pendampingan hukum, dibawa ke penjara Kedzior. Dari penjara Kedzior proses terus dilakukan oleh tim adalah kemudian dibawa menggunakan bus ke Pelabuhan Ramon di Eliat. Dari Pelabuhan Ramon sudah menunggu 3 pesawat Turkiye. Lain daripada itu, pada saat kami sudah tahu teman-teman sudah didampingi oleh pengacara hukum adalah, maka kami berkomunikasi, kami adalah GSF Global, saya salah satunya, berkomunikasi dengan pemerintah Turki, bisa tidak seluruh teman-teman dibawa ke Istanbul supaya memudahkan proses visum, proses membangun kasus dan seterusnya. Maka dari 1 pesawat Turki mengirimkan 3 pesawat. Betul bahwasanya saya secara pribadi berkomunikasi dengan staf di Mesir dan di Jordan, karena saya mempersiapkan jika teman-teman saya dan juga di Siprus ada komunikasi jika mereka kemudian dibawanya adalah ke Jordan atau ke Mesir atau ke Siprus yang saya tidak ada. Akan tetapi ada tim Boba Sumut Flotilla di sana. But just in case. Seperti itu. Jika proses terpulang ini apakah mendapatkan juga asistensi dari Israel? Dari Asdod ke pelabuhan udara Ramon tetap disiksa. Ada intervensi kan? Intervensi apa maksudnya? Ada gangguan dari komunitas Israel dengan komunitas Untuk apa yang mereka alami dalam perjalanan, disiksa seperti apa? Karena kata teman-teman, di depan kamera mereka so sweet, di belakang kamera ditendangin. So, nanti teman-teman yang akan menceritakan seperti apa prosesnya. Tapi saya berterima kasih kepada Kemenlu yang sudah memberikan tiket pulang. Alhamdulillah, makasih Kemenlu. Hatur nuhun. Dan juga kemudian membantu proses di bandara. Ada lagi? Nah, itu harus tanya Pak sebelumnya. belum tahu berarti dari pihak. Belum. Mungkin salah satu relawan baru ngomong kali itu. Boleh. Oh, thank you. Thank you. Salah satu relawan terkait proses kepulangan sebelumnya boleh dijelaskan apa?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Budianto, mewakili teman-teman semuanya yang sudah berangkat kemarin dan pulang. Kami pertama mengucapkan Alhamdulillah atas puji Allah kita diberikan keselamatan sampai dengan sekarang ini, sampai ke Indonesia ini. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IOF itu nyata, sangat keji, sangat brutal, dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar 4 hari melakukan penyiksaan-penyiksaan ini. Banyak sekali yang mengalami cedera-cedera berat, rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, ya, patah hidung, ada yang ditembak, dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut. Belum lagi hal-hal yang lain, dan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan, yang kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami harus berjalan dengan selalu menunduk, tidak boleh menatap mereka. Kami pun tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada dalam kondisi basah dan baju basah. Ya, tapi semuanya ini insya Allah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina. Karena saudara kita yang di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan kami. Kami ini hanya debu-debu yang berterbaran, yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting. Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelurakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia. Karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semuanya bergerak bukan karena agama, tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Perancis, dan semuanya disiksa dengan kondisi yang sama. Tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara manapun. Tapi kami semua mudah-mudahan berdoa ini menjadi sedikit amal soleh yang bisa menguburkan dosa-dosa kami dan menjadikan kemaslahatan untuk Palestina menjadi Palestina yang merdeka. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. النكاح الفتري أصدر Bukan. Dalam. Our cities inside Israel, but we believe that my country will be free one day. I'd like to thank all of you about the big support to my people in Gaza and in Palestine. I'd like to thank the President of the Republic of Indonesia and the government and the people of Indonesia. And I am appreciated to thank all of you about your suffering since 3 or 4 days. Here we are praying to all of you all the time, and you're watching in the news how much you are suffering. But as I said, we believe that one day, inshallah, Palestine will be free, and all the Palestinian people will back to their lands, and all of you will visit the Al-Aqsa Mosque and pray in the Al-Aqsa Mosque, inshallah, soon, bi'idhnillah azza wa jal. Because Palestine, we believe that it will be free. My brothers and sisters, I know some of you are journalists. I'd like to thank them too much, and I'd like to thank Maimun, of course, the coordinator of the delegation, because you are working hard and you are suffering too much, but now... Mendengarkan statement dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan juga Maimun Herawati, Ketua Koordinator Global Peace Convoy Indonesia, dalam menyambut relawan dan juga jurnalis 9 pejuang kemanusiaan Gaza yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dokter Turki bilang sih harus perbanyak air putih aja, karena kan kita selama 4-5 hari itu minim banget minum ya, terutama di
saat ditawan dimasukin ke dalam penjara tuh kita minum sama sekali nggak dikasih, kita hanya minum air keran aja kan. Makanan pun selama 4-5 hari itu cuman roti yang panjang segini dan roti bulat itu kan yang nggak masuk ya di lidah kita, dan terpaksa aja paling kita makan cuman 1/4 dalam 1 hari itu selama di tahanan. Emang teman-teman juga di situ sepakat udah jangan ada yang makan, kita mogok makan di sini. Tapi yang kayak saya yang ada sakit, ya udah kita paksa untuk daya tahan tubuh aja sih selama di tahanan itu. Terpaksa aja berarti ya? Iya, terpaksa aja, iya. Minum pun juga terbatas. Bahkan sama sama teman-teman di tahanan kita harus saling bagi Iya. Mas Heru ngomong. Ya, Alka, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan. Ya, kita juga baru saja mendengarkan tadi tim di lapangan iNews pemirsa mewawancarai salah satu relawan tim kemanusiaan Gaza, Rahendro Heru Bowo. Dan sepertinya ini Heru menyampaikan speech-nya, kita akan sama-sama dengarkan. Selama 3 hari, saya 2 hari 3 malam, itu kita mengalami beberapa penyiksaan. Kalau saya bilang sih ada physical treatment juga, kita mengalami tekanan ya di situ. Di mana setiap mereka mau melakukan sesuatu, mereka melempari kita granat kejut yang cukup keras juga. Dan terutama pada saat kita proses pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu benar-benar luar biasa. Kita harus nunduk dan kita nggak boleh angkat kepala sedikit pun. Kita ngangkat kepala sedikit itu ditendang, pukul, ya seperti itu. Dan yang paling jadi mereka tuh kayak menyiapkan bilik khusus. Jadi ada bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Begitu sih kurang lebih. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, dan punggung saya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Terima kasih kepada Ciki Fauzi yang menemani saya dari Barcelona sampai ke Turki. Tanpa Ciki Fauzi, narasi media tidak akan bisa sebergaung ini, dan di sini pentingnya influencer terlibat dalam pembebasan Palestina. Makasih Kak Ciki. Ya, pemirsa, masih ramai di tempat kedatangan 9 pejuang kemanusiaan Gaza setelah tadi mendengarkan sejumlah kata sambutan baik dari Menlu hingga sejumlah petinggi dari GSF begitu. Yang mana juga tadi kita sudah mendengarkan sedikit pengalaman yang dialami salah satu relawan ketika diculik oleh Israel, yakni Rahendro Heru Bowo, tim media GPCI. Dan ini dikatakan menjadi salah satu momen yang sulit untuk dilupakan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap para relawan. Dan terlihat di sana pemirsa juga berkibar bendera Palestina dan juga sejumlah poster yang dibawa oleh sejumlah relawan kemanusiaan Gaza dalam penyambutan 9 pejuang kemanusiaan Gaza yang tiba pada Minggu sore ini. Sejumlah pengalaman buruk dialami oleh 9 pejuang kemanusiaan Gaza di Israel ketika diculik oleh Zionis Israel, dan disampaikan oleh mereka secara terbuka perlakuan apa saja yang dilakukan oleh Zionis Israel.
Dan tentunya tadi disampaikan baik dari Menlu, kemudian juga disampaikan oleh Maimunah bahwa memang kepulangan dari 9 pejuang kemanusiaan Gaza ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan juga koordinasi dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah Turki, Jordan dan juga Indonesia dalam memulangkan 9 pejuang kemanusiaan Gaza. Dan juga tadi disampaikan dalam hal ini ada sejumlah hal yang dilakukan oleh Koordinator Global Peace Convoy Indonesia pasca penculikan yang dilakukan terhadap sejumlah pejuang kemanusiaan Gaza, yakni disampaikan bahwa militer Israel melanggar hukum internasional. Dan masih terlihat memang sejumlah relawan kemanusiaan Gaza dari Indonesia berkumpul untuk menyambut 9 pejuang kemanusiaan Gaza yang tiba. Ke-9 WNI tersebut yakni Bambang Noroyono dan Taudi Badai, kemudian ada Andre Prasetyo Nugroho, Rahendru Herubowo, Andi Angga Prasadewa, Herman Budianto Sudarno, dan Ronggo Wirosanu, serta Hendro Prasetyo dan juga Asad Aras Muhammad. Di bagian dalam terutama untuk saya masih agak sakit sedikit, tapi nanti setelah ini kita melakukan medical check up lagi di rumah sakit nanti ini, setelah ini. Iya. Memang perlakuannya selama ditahan itu diapain aja, Mas? Banyak sekali treatment yang mereka lakukan, physical treatment terutama ya. Jadi bukan hanya fisik, tapi kita juga ditempatkan dalam kondisi yang tidak nyaman selama ditawan oleh Zionis Israel begitu. Seperti di dalam kontainer, kita dipaksa untuk menghadapi cuaca dingin di tengah laut Mediterania karena selama 3 hari itu kapal penjara kita itu kan masih muter-muter, kita belum tahu, kita nggak jelas dibawa kemana di situ. Kita harus ya menahan lapar di situ, menahan dinginnya malam karena pakaian yang kita pakai juga kan mereka hanya mengizinkan bagian akhir yang ada di badan itu yang boleh dipakai. Jadi kalau ya kita pakai singlet ya udah itu aja yang mereka izinkan, seperti itu. Mas, ini kan kita juga dengar ya ada kabar kalau dari para WNI ini mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Itu apa aja, Mas, perlakuan yang dilakukan oleh tentara militer dari Israel itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pertama kali kita diculik, kita dibawa ke kapal penjara ya, itu kapal lumayan besar. Nah, dari awal kita masuk itu kita udah start awal kita mulai menghadapi penyiksaan. Pertama kita telungkup, lalu tiba-tiba ada air mengalir sehingga badan kita basah kan. Nah, terus dari situ kita ke administrasi mereka, kita menyerahkan paspor, ditanya kapal apa yang kita tumpangi. Kemudian kita masuk satu ruangan transisi di situ. Jadi ada ruangan transisi dari kontainer. Nah, di ruangan transisi pertama itu kita mulai disiksa. Saya dipukul kepala ya saya udah nggak tahu berapa kali ya, terus badan, depan, belakang, dan saya jatuh juga sempat diinjak. Terakhir saya disetrum sehingga akhirnya saya teriak cukup kencang, baru mereka akhirnya melepaskan. Dan pas saya udah keluar jadi ada satu area di situ teman-teman sebelumnya udah pada kumpul, ternyata udah ada. Pas saya itu, saya nomor kan dikasih nomor urut ya, saya nomor urut 82 di tahanan kapal itu. Jadi kurang sepengetahuan saya ada 3 kapal tahanan di tengah laut Mediterania yang menculik kami para aktivis begitu. Penyiksaan itu berlangsung selama berapa hari, Mas? Kalau penyiksaan terparahnya sih pada saat kami datang dibawa ke kapal itu yang ruang eksekusi pertama, dan terakhir sebelum ke imigrasi. Jadi mereka tuh membuat bilik-bilik di mana salah satu bagian bilik itu juga ya memang tempat buat kayaknya khusus untuk mengeksekusi kita gitu. Dan bukan hanya bilik juga, tadi yang saya bilang selama perjalanan dari satu tempat ke mana itu penuh treatment penyiksaan yang kayak misalkan di borgol ya, kenceng banget di borgol, terus sama dia dimainin gitu. Jalan, nunduk, jatuh, ditendang
Seperti itu kurang lebihnya. Untuk makannya sendiri itu gimana Mas selama ditahan itu? Selama ditahanan di atas kapal itu kita cuma dibekali roti yang panjang segini dan satu lagi bulat sama air yang cukup terbatas ya. Dan teman-teman aktivis sepakat kita mogok makan di sana, tapi karena kondisi saya agak menurun, saya terpaksa makan paling sehari cuma seperempat. Jadi kita puasa lah bisa dibilang selama di tahanan itu. Dan itu cukup menguras tenaga ya. Bahkan pas terakhir sebelum kita dibawa ke imigrasi, kita harus jongkok dijemur jam 12 siang itu dijemur dengan posisi terlungkup. Kita sudah menggunakan lagu mereka, lagu Israel, saya nggak tahu lagu apa, durasi lagunya itu kurang lebih 1 menit, diputar ulang selama 2 jam. Itu yang cukup menguras tenaga. Dan setelah itu dibawa ke imigrasi, juga kita harus terlungkup untuk menunggu antrian selama 2 jam. Jadi 4-5 jam lah, kita terlungkup terus itu. Bangun sedikit, diteriakin sama mereka, udah head down. Waduh, pokoknya mereka tuh ya cukup kasar lah, bisa dibilang begitu. Ada mengalami cedera nggak Mas? Teman-teman ya cederanya hampir sama ya semuanya, di bagian punggung, kepala, kayak saya sendiri nih di badan belakang karena saya sempat diinjak juga kan di setrum terakhir. Terus ya variatif. Terus teman-teman aktivis perempuan juga kalau saya dengar kabar ada yang mengalami pelecehan juga, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara rinci bacaan seperti apa. Dan kita memang juga ada beberapa titik kita harus ditelanjangi ya, entah apa maksudnya, terus mereka foto seperti itu lah kurang lebih. Oh itu mungkin steering committee kita yang lebih kompeten untuk menjawab. Tapi setahu saya memang kemarin setelah kita dilepaskan, kita sambil di Turki itu, kalau di sini kita ibaratnya divisum, misalnya kita diambil darah, diambil urin air, lalu kita dimintai keterangan oleh polisi setempat, katanya sih bukti-bukti itu nanti dikumpulkan untuk kemudian diserahkan ke untuk sebagai penuntutan, seperti itu sih. Selama proses itu apakah ada interogasi atau komunikasi yang coba mereka komunikasikan ke yang ada di sana atau gimana? Yang ada di sana maksudnya dari pihak Turkinya? Dari teman-teman Indonesia, dari kita sama sekali udah nggak bisa komunikasi. Kita yang diculik udah nggak bisa komunikasi karena sebelum kapal boot mereka mengintercept kita, menculik kita memang udah punya rule buang semua alat komunikasi. Karena itu kan nanti dijadikan bukti ya buat Israel. Jadi kita udah dari situ udah lost komunikasi. Bahkan kapal yang saya tumpangi sendiri itu 2 jam sebelum di-intercept, sebelum diculik itu udah di-jam sinyalnya. Jadi udah putus komunikasi seperti itu. Selama masa penanganan itu dari pihak Israel ada upaya untuk interogasi? Oh kita udah lost komunikasi pada saat itu. Jadi kita iya. Tapi yang saya tahu dari tim pengacara Global Smooth Flotilla namanya tim adalah mereka yang backup kita selama kita ditahan karena memang udah dipersiapkan sebelumnya seperti itu. Bang Heru, kalau misalnya nanti diminta untuk berangkat lagi ke sana, kapok apa enggak Mas? Kalau dibilang kapok ya enggak kapok karena ini apa yang kita alami ini jauh lebih ringan daripada penderitaan rakyat Gaza di Palestina. Kita akan berusaha terus untuk menjebol blokade Gaza apapun caranya. Kita insya Allah nggak kapok lah demi rakyat Gaza yang memang udah lama di genosida ya seperti itu ya. Dan ini juga apa yang kita alami membuktikan bahwa Israel masih terus menjajah ya. Kita dihalang-halang, kita dihadang kan nggak boleh masuk ke Kamel itu bukti nyata bahwa ya memang Israel masih melakukan genosida seperti itu. Gimana? Itu tergantung kapal kita yang ditangkap. Kalau saya kebetulan 3 hari 2 malam ya, 3 sampai 2 paling lama 5 hari lah saya. Karena saya paling lama di kapal itu. Paling pertama kapal saya ditangkap. Mana? Oh itu pas proses transisi. Jadi saya dipindah satu tempat ke tempat lain. Nah itu ada satu ruangan untuk eksekusi kita. Tapi untuk dari satu ruangan lain itu juga kita penuh physical treatment ya. Kita harus begini kan, terus borgol kita dimainin seperti itu. Iya, banyak variasi teman-teman, mungkin lebih dari 10 ya. Iya. Gimana? Sampai akhirnya bisa melepaskan diri atau dibebaskan semuanya itu hari apa? Oh saya lupa hari ya karena di sana kita udah nggak tahu jam, nggak tahu hari, cuma bisa lihat ini siang, ini malam gitu. Kurang lebih 5 hari ya, paling lama ya 5 hari. 18 sampai berarti 23 ya. Iya kurang lebih seperti itulah. Ya, makasih teman-teman semuanya.
Ya, pemirsa, kita baru saja mendengarkan kembali pengalaman tidak manusiawi yang dialami salah satu relawan pejuang kemanusiaan Gaza di Israel ketika diculik oleh Israel, mulai dari ketika kapalnya diintercept hingga berada di dalam penjara. Perlakuan tidak manusiawi diceritakan oleh salah satu pejuang kemanusiaan Gaza, yakni Heru, bersama dengan tim jurnalis iNews Salam Pulungan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Pemirsa, memang bisa Anda dengarkan bahwa perlakuan yang cukup tidak atau sangat tidak manusiawi dialami oleh relawan, dan ini menjadi pelanggaran hukum internasional yang juga menjadi hal yang kemudian Israel mendapatkan cukup banyak tekanan dari banyak negara, termasuk Spanyol, Italia, Indonesia, dan Luar biasa lah, dilempari beberapa kali. Seperti yang Ada juga saatnya memang disampaikan oleh Heru, itulah yang terjadi. Dan sebelumnya memang sempat beredar di media sosial sebuah video yang diunggah oleh Menteri Keamanan Israel bahwa perlakuan yang disampaikan oleh Heru ini nampaknya memang perlakuan yang fakta dilakukan oleh Israel terhadap relawan GSF di Israel. Dan tentu disampaikan juga bahwa tindakan Israel ini jelas bertentangan dengan hukum internasional karena pertama, intersepsi yang dilakukan ini masih berada di wilayah perairan internasional, bukan di wilayah laut teritorial atau jalur tambahan Israel. Dan inilah informasi yang beredar di media. Nah, terakhir saya disetrum itu, kalau saya nggak menjerit sekencang-kencangnya, mereka masih tetap terus melakukan penyiksaan. Mungkin karena saya menjerit, mereka akhirnya ya udah. Saya dipertemukan dengan teman-teman, dan ternyata teman-teman udah banyak di dalam di atas kapal itu di sebuah area. Jadi kita tuh di atas kapal tuh ada 4 kontainer, 1 area transit, yang 3 itu untuk tempat tinggal kita. Kumpul-kumpulan lah. Berapa hari itu, Pak? Berapa hari? Saya 3 hari 2 malam di situ.